Faya ayyuhal muslimun wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu damba-dambakan pertemuan terindah kita insyaallah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di setiap maulid kita doakan agar kita mendapatkan tempat yang tidak jauh insyaallah dari tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik tempat, sebagus-bagusnya tempat, meskipun itu VVIP, meskipun itu tempat terbaik di muka bumi ini, meskipun tempat tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu tidak ada artinya. Makanya para sahabat ketika mereka ditanya apa yang menjadi kenikmatan yang paling indah di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang mendorong kita supaya lebih semangat agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, salah seorang di antara mereka menjawab, fiha Rasulullah, bahwa di dalam surga itu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita ini hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang masih banyak kekurangannya, tetap ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi golongan setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga insya Allah kita menjemput ajal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sama-sama kita sudah membaca maulid Nabi Muhammad. Kita juga sudah berdoa dengan tawassul dengan sebaik-baik wasilah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asyrafil wasaili ladaik, wasilah perantara terbaik untuk menyampaikan hajat kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya dengan sekedar memuji Kanjeng Nabi, di situ kita akan dapat keutamaan. Orang yang memuji Kanjeng Nabi, bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu sudah dapat keutamaan. Bagaimana dengan orang yang berdoa dengan tawassul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulu ada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini terkenal dengan sahabat yang sering memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu ketika beliau itu termakan isu. Kalau zaman sekarang kita bilang hoax. Ngertos nggak ibu-ibu? Hoax. Jadi hoax, berita bohong dari dulu itu sudah ada. Termasuk yang ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebar isu bahwa istri mulia Rasulullah yang bernama Siti Aisyah melakukan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mungkin. Jangankan istri Rasulullah, sendalnya Rasulullah ada kotoran, ada najis, itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di bawah sendalnya Rasulullah ada najis. Bagaimana dengan istri Rasulullah? Tidak mungkin Rasulullah itu tidur dengan seorang penzina. Berarti apa? Berita yang tersebar pada saat itu adalah berita hoax, berita palsu. Akan tetapi ada beberapa sahabat yang termakan isu. Salah satunya siapa? Hasan bin Thabit, orang yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi pelajaran untuk kita semuanya, hadirin yang dirahmati Allah. Meskipun kita sudah rajin hadir majlis maulid, rajin solawat, rajin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita tidak
akan jatuh ke dalam dosa. Tidak ada jaminan untuk itu. Akan tetapi ada busyra, ada kabar gembira bagi orang yang selalu solawat dan salam dan juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Hasan bin Thabit, beliau termakan isu hoax, yang mana isu hoax ini mengakibatkan dirinya mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena ikut menfitnah istri mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena lisan dari Hasan bin Thabit ini selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya Hasan bin Thabit atas keberkahan lisannya yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umbitu anna mada'ihi fil Mustafa kafaratun li wal hadisu sahihu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imamul Busiri. Jadi orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang ada pada malam hari ini yang penuh dengan dosa dari atas kepala sampai ujung kaki. Kita melakukan dosa setiap hari, tapi dengan berkat duduknya kita di sini insya Allah semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua apa yang kita panjatkan malam hari ini barokah Rasulullah, tawassul dengan Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya tidak terlalu lama kita langsung masuk kepada pengkajian, yang mana pengajian ini sudah lama kita nantikan. Soalnya banyak sekali acara di Masjid Suciati ini, Masya Allah. Banyak acara, banyak momen-momen yang diadakan sehingga pengajiannya banyak kelewatan. Tapi insya Allah malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran dari kitab Safwatut Tafasir, yang mana kita sudah membahas di surat yang kedua dari juz 30, yaitu surat An-Nazi'at. Sebenarnya di pertemuan yang dulu saya sudah bahas muqaddimah dari surat An-Nazi'at ini, tapi saya merasa perlu lagi untuk membahas karena kurang lebih setahun kita tidak ngaji nih Ustaz. Setahun lebih nggih. Masya Allah. Ini beliau-beliau insya Allah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sama-sama mengkaji surat An-Nazi'at. Ringkasnya surat An-Nazi'at ini menjelaskan kepada kita tentang perihal yang akan terjadi kelak nanti pada hari kiamat. Semua kita akan melalui proses tersebut. Kita akan merasakan, akan melihat penampakan hari kiamat, baik dalam keadaan hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya meninggal sebelum hari kiamat. Sampun siap napa dereng niki? Ada yang sudah siap meninggal? Belum? Oh, berarti sama kita. Setiap dari kita kalau misalnya pada hari kiamat meninggal sebelum hari kiamat, maka insya Allah termasuk pertanda dia ada potensi jadi orang baik. Tapi kalau orang yang belum meninggal sampai dia menyaksikan hari kiamat, itu adalah tanda bahwa dia adalah manusia terburuk yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan bersumpah, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra.
Ini adalah 5 sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, dalam surat ini Allah bersumpah sebanyak 5 kali. Dan kelima sumpahnya Allah ini berkaitan dengan makhluk mulianya Allah, yaitu para malaikat. Allah bersumpah dengan para malaikat, dan perlu kita ketahui bahwa objek sumpah itu selalu sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Kalau Allah bersumpah dengan para malaikat, berarti malaikat adalah makhluk yang mulia, yang agung di sisi Allah. Tapi perlu kita catat, kalau Allah itu bebas untuk bersumpah dengan apapun. Tapi bagi kita manusia, kita hanya diperbolehkan untuk bersumpah dengan Allah. Jadi bersumpah atas nama Allah. Ini ulama sepakat. Meskipun ada sedikit perbedaan, boleh tidak bersumpah atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama bilang boleh. Makanya ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang seperti itu. Panjenengan sampun dengar napa dereng ini? Sampun nggih? Ada orang yang seperti itu, ada. Pendapat seperti itu ada. Cuma kalau kita mau aman, lebih baik kita hanya bersumpah dengan Allah atau dengan nama-nama Allah yang lainnya. Demi Allah, billahi atau birrahmani, birrahimi, wallahi. Demi Allah, itu lebih aman karena sudah disepakati oleh ulama. Dan keluar dari permasalahan-permasalahan khilaf itu lebih baik ketimbang kita masuk dalam permasalahan khilaf. Ngaten nggih? Contoh, dalam madhab Syafi'i, salat itu berakhir dengan satu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kata assalamualaikum yang pertama ini sudah menjadi bagian akhir dari sholat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini sholat menurut madhab Syafi'i, jenengan salamnya satu kali itu sudah cukup sebenarnya. Assalamualaikum, terus langsung berdiri. Sholatnya sah atau batal itu? Sah menurut madhab Syafi'i. Akan tetapi ulama-ulama madhab Syafi'i berpendapat, daripada kita menyelisihi madhab-madhab yang lain yang mengatakan bahwa salam itu harus 2 kali, lebih baik kita ikuti mereka, khurujan minal khilaf, supaya kita tidak masuk ke ranah khilaf. Ngaten nggih? Makanya dalam fatwa madhab Syafi'i, salam itu ya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, supaya tidak beda dengan yang lain. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Madhab Syafi'i ya seperti itu. Beda, dulu saya ketemu dengan orang, saya tanya, kok di ini kok beda-beda? Kita zikir setelah sholat, dia pergi. Kita zikir setelah sholat, dia sholat. Terus saya tanya, ini kok kayak gitu jenengan? Pokoknya saya mau beda sama NU. Nah, niki repot. Kalau misalnya prinsipnya sudah seperti itu. Kalau kita nyarinya persamaan, jangan cari perbedaan, usahakan sama dengan yang lain. Begitu juga dalam hal ini. Kalau misalnya sumpah yang disepakati itu hanya boleh untuk Allah dan ada khilaf terkait sumpah dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita ambil pendapat yang disepakati mawon. Ngaten nggih? Nggih. Tapi untuk Allah, Allah bebas. Allah bisa bersumpah dengan apapun. Nah, di dalam surat ini Allah bersumpah dengan para malaikat yang memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman dengan kasar dan keras. Diibaratkan seperti menarik kain sutra yang nempel
di kaktus. Niku kira-kira gimana rasanya itu? Sakit atau enak itu ibu-ibu? Kaktus apa? Kain sutra yang nempel di kaktus ditarik keras. Itu sangat-sangat menyakitkan. Itu diibaratkan oleh para ulama kita bahwa nyawa yang dicabut dari orang-orang yang tidak beriman itu sangat keras, sangat kasar oleh para malaikat, dan penampakan para malaikat yang mencabut orang-orang yang tidak beriman itu sangat-sangat menakutkan. Sebelum dicabut saja itu sudah menakutkan, apalagi dicabut. Masya Allah. Itu yang pertama. Wan nazi'ati gharqa. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Dan demi para malaikat yang mencabut ruh-ruhnya, nyawa-nyawanya orang-orang yang beriman dengan penuh kelembutan. Amin Allahumma. Lembut, pelan-pelan. Tapi kata Nabi Musa alaihi salam, ruhnya orang beriman yang dicabut pelan-pelan itu rasanya seperti ditebas dengan pedang. Wah, repot nih. Yang ringan saja apa? Berat, apalagi yang berat. Tapi insya Allah kita semuanya diberikan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Memang tidak ada sakarat yang enak, itu tidak ada. Sakaratul maut semuanya tidak enak. Tapi yang kita harapkan, yang penting di akhir hayat kita masih memegang iman, masih memegang Islam. Itu yang paling penting. Kenapa perlu saya sampaikan di sini, hadirin yang dirahmati Allah? Karena tidak sedikit orang-orang yang di dunianya beriman, saat sakratul maut imannya hilang. Makanya kita selalu berdoa, di setiap doa, setiap kita sholat, setiap kita membaca maulid, membaca ratib, itu doa yang selalu kita minta agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah artinya itu meninggal dalam keadaan iman, itu saja. Karena kalau orang meninggal dalam keadaan iman, ruhnya akan dicabut dengan mudah, dengan gampang, dengan ringan. Dan itu tidak mudah. Saya mau sedikit cerita. Dulu ada muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, beliau kalau ruqyah orang, jenengan ngertos nggih ruqyah? Orang kerasukan, biasanya kan kalau di ruqyah dibacakan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan doa-doa. Itu ruqyahnya orang-orang pada umumnya. Jadi misalnya ada dari kita yang kerasukan, maka dibaca ayat kursi. Kalau tidak mempan, lempar sama kursi. Katanya gitu. Soalnya jinnya juga kadang-kadang takut sama kursi. Imam Ahmad bin Hambal kalau ruqyah pakai sendal. Beliau tidak perlu datang kepada orang yang kerasukan. Cuma ngirim sendalnya. Bilang sama jinnya kalau tidak keluar, nanti dipukul pakai sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Jinnya langsung keluar. Ini seorang wali Allah, kekasih Allah, orang soleh, orang alim, sempurna, sangat luar biasa. Tapi tahukah kita, di akhir hayatnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu dalam keadaan sekarat. Beliau pingsan, kemudian beliau sadar, pingsan, sadar. Ini saat sekarat. Di saat beliau pingsan dikatakan dalam riwayat, yang mana riwayat ini disampaikan oleh anaknya yang bernama Abdullah, bahwa Imam Ahmad bin Hambal pada saat sakaratul maut beliau pingsan. Tiba-tiba beliau mengangkat tangannya seperti ini, kemudian digerakkan begini. Setelah itu apa? Beliau sadar. Setelah sadar, anaknya nanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau angkat tangan terus digerak-gerakkan seperti ini? Kenapa?" Maka Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Saya didatangi oleh jin." Dan jin itu berkata,
wahai Ahmad, sesungguhnya kamu adalah orang hebat. Aku tidak bisa mengganggumu, tidak bisa menggodamu seumur hidupmu. Niki hinaan atau pujian bapak-bapak ibu-ibu? Hinaan atau pujian ini? Pujiannya jin kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Beliau angkat tangan, belum. Jadi jin itu pinter. Bahkan dalam keadaan sakarat itu bagaimana orang itu bisa tergelincir. Bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Ahmad bin Hambal lebih pinter dari jin. Dia bilang apa? Belum. Sampai roh keluar. Kalau roh sudah keluar, itu baru saya hebat. Tapi selama roh masih ada di dalam jasad, di situ godaan setan, godaan jin selalu ada. Maka setelah itu dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu saya katakan bahwa tidak mudah, apalagi kita mengandalkan diri kita, amal kita dibandingkan Imam Ahmad bin Hambal jauh, bapak-bapak ibu-ibu. Oleh karena itu yang kita bisa harapkan adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah melalui perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dilanjutkan, wasabihati sabha, dan demi para malaikat yang membawa perintah-perintah Allah dari langit menuju bumi. Jadi ada para malaikat memang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Dan di sini diistilahkan dengan sabihat. Sabihat kalau arti bahasa Indonesianya berenang. Mungkin jenengan bingung, kok diartikan berenang? Kata para ulama, karena udara itu seperti air. Jadi seakan-akan para malaikat yang turun itu berenang dari langit menuju bumi, membawa perintah-perintah Allah. Fassabiqati sabqa. Kemudian ada juga malaikat yang dari bumi menuju langit. Jadi yang sudah selesai tugasnya membawa laporan-laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak riwayat yang menjelaskan. Jadi malaikat itu memang naik turun. Malaikat itu naik turun, turun membawa perintah Allah, naik membawa laporan kepada Allah. Yang sebenarnya Allah tidak butuh laporan karena Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Tapi seperti itulah mekanisme yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diartikan fassabiqati sabqa, bahwa ini adalah para malaikat yang membawa ruh-ruh orang-orang yang beriman menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk ruh-ruh yang dibawa oleh para malaikat. Setelah kita meninggal langsung dibawa oleh para malaikat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, fal mudabbirati amra, dan demi para malaikat yang mengurusi urusan-urusan dunia. Jadi bisa kita katakan bahwa Allah itu tidak turun tangan langsung, bapak-bapak ibu-ibu. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengurusi dunia ini. Ada urusannya terkait angin, ada puting beliung, ada angin apa lagi sekarang ini? Angin-angin itu banyak namanya sekarang ini. Ada yang ngurus angin, malaikat itu. Ada yang ngurus rezeki, ada yang ngurus hujan, ada yang ngurus gunung. Semuanya malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat kelima ini. Fal mudabbirati amra. Tapi yang wajib kita yakini 10 malaikat yang sudah jelas. Malaikat Jibril dan seterusnya. Malaikat Jibril selaku ketua para malaikat dan pengantar wahyu. Nah, ini wajib kita hafal dan wajib kita
ketahui pekerjaannya. Yang lain-lain itu bisa kita ketahui secara umum, kata para ulama. Nah, jadi para malaikat ini memiliki tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau jenengan bapak-bapak ibu-ibu bersumpah, pastinya sumpah itu kan tidak ada sumpah yang kosong. Pasti kita itu kalau bersumpah ada tujuannya. Nggih, napa mboten? Misalnya begini, saya ingin meyakinkan orang bahwa saya sudah menikah misalnya. Maka saya bilang apa? Demi Allah saya sudah menikah. Demi Allah saya sudah menikah. Berarti yang menjadi tujuan sumpah saya ingin meyakinkan orang bahwa saya sudah menikah. Pertanyaannya, di dalam ayat ini apa yang menjadi tujuan sumpahnya Allah? Coba jenengan baca ayatnya. Wan nazi'ati gharqa. Terus wan nasyitati nashta. Was-sabiqati sabqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Ada 5 sumpah. Tapi apa yang menjadi tujuan sumpah di sini? Apa yang ingin Allah yakinkan kepada kita di dalam surat ini? Di sini kata para ulama, tidak ada ayat yang menjelaskan tentang tujuan sumpahnya Allah. Tidak ada. Tidak ada ayat yang menjelaskan tujuan sumpahnya Allah. Tidak ada. Dan inilah yang merupakan kelebihan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu bapak-bapak ibu-ibu ada kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak disebutkan tapi bisa difahami dengan akal. Bahwa yang dimaksud dari tujuan sumpah-sumpah Allah ini adalah di sini disebutkan oleh para ulama, Allah ingin meyakinkan kita semuanya bahwa kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Kita semuanya, amal perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak disebutkan di dalam ayat ini. Nah, maka inilah kelebihan bahasa Arab. Oleh karena itu orang-orang Arab berkata begini, bapak-bapak ibu-ibu. Dalam fenomena ini, laulal mahdhufat latakallamal jamalu bil arabiyah. Kalau bukan karena fenomena ini, maksudnya apa? Ada dalam bahasa Arab kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang dihapus tidak disebutkan tapi bisa difahami dengan mana, maka niscaya onta-onta bisa berbahasa Arab katanya. Ini bayangkan ini. Ini saking susahnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa yang mudah. Makanya kalau ada santri mondok 2 tahun itu belum bisa jadi santri. Santri itu ya minimal 10 tahun, Gus ya. Minimal 10 tahun untuk bisa mengkaji bahasa Arab, mengkaji ilmu-ilmu agama yang mendalam. Karena apa? Karena tidak mudah bapak-bapak ibu-ibu. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu bapak-bapak punya anak, anaknya kalau pondok jangan cuma 3 tahun, jangan cuma sanawiyah. Usahakan sanawiyah, aliyah, sampai kuliah. Itu pondok, insya Allah jadi ulama besar semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, jadi di sini tujuan sumpah yang ingin disampaikan oleh Allah bahwa kita semuanya, termasuk orang-orang yang tidak beriman, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal perbuatan kita akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, dilanjutkan yauma tarjufur rajifah. Ini gambaran pertama hari kiamat, bahwa pada hari kiamat semuanya bergoncang. Semuanya apa? Bergoncang. Gempa bumi yang dahsyat itu terjadi pada hari kiamat. Bahkan di dalam ayat lain dijelaskan bahwa orang-orang yang ada pada hari kiamat itu
Mereka akan merasakan goncangan, kelihatan orang-orang yang sadar kayak orang-orang teler, mohon maaf. Kayak orang-orang mabuk. Saking apa kencangnya goncangan pada hari kiamat. Ibu-ibu yang lagi hamil pas melihat hari kiamat goncangan yang sangat dahsyat langsung melahirkan. Terus ibu-ibu yang lagi menyusui anak-anaknya dilempar saking menakutkannya pada hari itu. Yauma tarjufur rajifah, pada hari itu bumi bergoncang dengan dahsyat. Kapan itu terjadi? Peniupan sangkakala yang pertama. Jadi peniupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil itu membuat semua apa yang ada di muka bumi ini hancur, termasuk orang-orang yang masih hidup pada saat itu akan mati dengan tiupan sangkakala pertama. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifa. Kemudian setelah itu sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua fungsinya untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi pertama untuk memusnahkan, yang kedua untuk membangkitkan. Orang-orang yang sudah meninggal termasuk kita nanti pada tiupan sangkakala kedua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bentuknya macam-macam. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya dibangkitkan oleh Allah dalam penampakan yang bagus-bagus semuanya insya Allah. Karena ada yang dibangkitkan oleh Allah mukanya mohon maaf kayak babi, kayak anjing, ada pada hari kiamat. Tapi insya Allah kita semuanya dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tatsba'uhar radifa qulubu yauma idzi wajifa, pada hari itu hati-hatinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman sangat ketakutan. Qulubu yauma idzi wajifa absaruha khashi'ah, mata-mata mereka tertunduk karena apa? Malu. Dulu di dunia diajak untuk beriman kepada Allah, mereka malahan mengejek orang-orang yang beriman. Ayo beriman kepada Allah, mereka ngejek. Wah, ngapain beriman kepada Allah? Agama yang tidak masuk akal. Masa orang yang sudah meninggal dunia dibangkitkan lagi? Ini ejekan orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya ini adalah orang-orang kafir Quraisy dulu yang diajak oleh Rasulullah SAW, ayo beriman kepada Allah. Tapi mereka balas seruan dakwah tersebut dengan mengejek Rasulullah SAW. Yaqulun, mereka berkata dulu, mereka berkata, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita setelah mati itu akan dibangkitkan oleh Allah? A idza kunna idhaman nakhirah, apabila kita sudah menjadi tulang belulang yang usang. Ini mereka pakai akal bapak-bapak ibu-ibu. Orang mati dimasukkan ke dalam tanah, dagingnya menjadi makanan ulat, nggih napa mboten? Sisanya tulang belulang. Masa tulang belulang ini bisa dirangkai lagi, kemudian dihidupkan lagi jadi manusia? Mereka pakai logika, pakai akal mereka yang sangat terbatas, seraya mengejek Rasulullah SAW. Makanya mereka nanti pada hari kiamat apa? Malu. Absaruha khashi'ah, mata-mata mereka tertunduk malu. Karena apa? Ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Insya Allah kita semuanya tetap beriman kepada Rasulullah SAW, supaya nanti kita itu bangga, hari kiamat bangga jadi umatnya Rasulullah SAW. Bangga ketika kita melihat benar-benar nyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, benar-benar nyata balasan orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A idza kunna idhaman nakhira qalu tilka idzan karratun khasira fa innama hiya zajratu wahida fa idahum bisahira. Intinya bapak-bapak ibu-ibu, jadi orang-orang yang tidak beriman ini mereka pokoknya
Nanti pada hari kiamat malu, mereka menyesal kenapa dulu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan malu, mereka menyesal. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh waktu lama untuk membangkitkan seluruh manusia. Fa innama hiya zajaratun wahida. Hanya satu tiupan saja. Satu tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat, ini tambahan ilmu, bahwa tiupan sangkakala pertama ke sangkakala kedua jarak waktunya 40 tahun. Jadi dihancurkan dulu habis. Setelah itu 40 tahun kemudian ditiup sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi, man asya yamutul mar'u ala ma'asya. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan keadaan hidupnya. Wa yub'atsul mar'u ala ma mata, dan seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya. Mudah-mudahan kita hidupnya dalam keadaan beramal soleh, meninggalnya husnul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada manfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, seluruh dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang ada di sini, yang lagi sakit, yang kurang sehat, kita ataupun keluarga kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang urusannya belum lancar ataupun seret rezekinya, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua apa yang kita panjatkan, yang kita minta dari Allah, dengan berkah duduk kita malam hari ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ijma'na ma'a nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min amalina. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.